Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Bagi yang sakit, kita doakan sama-sama ya, semoga lekas sembuh dan bisa belajar bersama lagi dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Anak-anak, Ustazah mau bertanya, bagaimana jika kalian tidak makan selama sehari semalam? Tentu tubuh kalian akan terasa lemas ya. Nah, mengapa? Untuk melakukan berbagai kegiatan, tubuh memerlukan energi. Nah, dari mana Ustazah energi itu didapatkan? Salah satu untuk mendapatkan energi adalah dari makanan yang kita makan. Karena kandungan nutrisi di dalam makanan akan memberikan energi serta zat yang diperlukan oleh tubuh. Namun, sebelum dapat digunakan oleh tubuh, makanan perlu dicerna, yaitu dihancurkan menjadi zat-zat gizi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Ketika kalian makan, mungkin pernah dinasihati untuk mengunyah makanan dengan baik sebelum ditelan. Menurut kalian, mengapa makanan harus dikunyah sebelum ditelan? Oke anak-anak, untuk mengetahui penjelasan berikutnya, kita simak materinya ya. Simak baik-baik. Oke anak-anak, untuk pencernaan itu dibagi menjadi dua ya prosesnya. Ada yang disebut dengan pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik itu menggunakan gigi dan lidah. Sedangkan untuk pencernaan secara kimiawi, pencernaan yang menggunakan enzim. Baik anak-anak, kita masuk ke materi ya, simak baik-baik. Sistem pencernaan makanan itu berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi seperti protein, lemak, garam, mineral, vitamin, dan air. Bahkan makanan dicerna di dalam saluran pencernaan. Sisa pencernaan akan dibuang dalam bentuk feses. Baik anak-anak, kita lihat yuk urutan proses pencernaan manusia. Dimulai dari mana saja ya? Yang pertama, mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, gambar sistem pencernaan manusia ya, ada mulut. Kemudian yang kedua di situ ada kerongkongan, perhatikan gambarnya. Dan yang ketiga lambung. Kemudian ada usus halus yang di bagian tengah ya. Dan ada usus besar. Terakhir anus. Adapun tambahan organ-organ untuk yang membantu proses pencernaan, ada hati, empedu, kemudian ada pankreas, dan ada rektum ya sebelum anus. Inilah proses atau sistem pencernaan manusia ya anak-anak ya, mulai dari mulut sampai anus. Baik anak-anak, kita bahas satu-satu tentang alat pencernaan manusia beserta fungsinya.
Baik, kita mulai dari mulut ya. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim petialin. Di dalam mulut juga terdapat gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Gigi manusia ada 3 jenis ya. Yang pertama, gigi seri. Fungsinya adalah untuk memotong makanan. Jenis yang kedua adalah gigi taring. Fungsinya adalah untuk mengoyak makanan. Dan jenis gigi yang ketiga adalah gigi geraham ya. Fungsinya adalah untuk menggiling makanan. Oke, kita lanjut ke alat pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan atau esofagus. Perhatikan gambarnya ya. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Adalah lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung, serta pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Ada pepsin, renin, dan asam lambung. Perhatikan gambar, ini adalah usus halus ya. Baik, di dalam usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di usus juga terdapat cairan empedu yang dihasilkan di hati dan disalurkan ke usus untuk membantu pencernaan lemak. Berikutnya di usus besar ya. Oke, ini adalah gambar usus besar. Di dalam usus besar ya, sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercernakan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian rektum dan anus ya. Ini rektum dan yang berikutnya adalah anus yang paling bawah. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar tubuh melalui anus. Oke, baik anak-anak, kita sampai di kesimpulan untuk materi kita hari ini ya. Kita simpulkan sama-sama. Oke, pencernaan makanan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat gizi yang lebih mudah diserap tubuh. Urutan proses pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Baik, untuk ukrawi hari ini adalah Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Alhamdulillah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.